Tuhan Bapa di syurga, terpujilah namamu di langit dan di bumi. Terpujilah Engkau yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup. Kami datang padamu penuh kerendahan hati memohon keampunan di atas segala kesilapan, kelemahan, dan kejahatan kami Bapa. Bersihkan kami dari segala dosa supaya kami layak di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa khas sempena seruan 100 hari berdoa. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan dalam mengatasi krisis penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan turun tangan menguatkan hati, pikiran, dan jasmani kami di seluruh dunia agar kami mampu bersabar mengawal diri, terus setia dalam keimanan sehingga kami mampu memberi tumpuan penuh pada janji Tuhan di masa-masa genting ini, terutama kepada mangsa-mangsa dan ahli keluarga yang terlibat dalam penyakit ini. Engkau berkati para pengamal perobatan yang bertungkus lumus menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang sakit, para pegawai dan para pekerja yang bertugas untuk mengatasi krisis ini. Beri mereka kesehatan yang baik, beri kebijaksanaan kepada para pemimpin agar dapat membuat keputusan yang terbaik untuk negara ini. Saat ini kami benar-benar memohon pencurahan belas kasihan-Mu ya Bapa. Hanya padamu kami mampu berserah. Terima kasih Bapa, Engkau begitu setia mengasihi kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan, dan biarlah apa yang sudah kami doakan itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat sahabat, selamat petang bagi semua kita. Terima kasih kesempatan untuk kita sekali lagi bersama dalam renungan ataupun ruangan Vesper. Dan terima kasih kesempatan untuk sekali lagi bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Pada petang sahabat ini, saya selaku hamba-Mu ingin mengungsikan satu topik ataupun tajuk yang berjudul ayat Alkitab ataupun petikan ayat Alkitab yang trending pada masa ini. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan siap pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena kesempatan baik kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau membantu kami untuk hati pikiran kami bersiap sedia menerima hikmat, nasihat, teguran yang Engkau sediakan bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan kira Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai menguatkan kami di mana saja kami berada. Dan terima kasih ya Bapak, apapun yang sedang berlaku dalam kehidupan ini Engkau memberikan kepada kami ketabahan, kesabaran, dan juga keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Engkau sudah mendengar menjawab doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikan ayat Alkitab yang trending pada masa kini. Apabila kita membicarakan mengenai perkataan trending ini, trending ini digunakan pakai oleh community online. Mungkin boleh juga digunakan ataupun digunakan pakai juga di luar sana, tetapi lebih kepada kata-kata kebiasaan dalam community online. Apabila sesuatu itu adalah trending, menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu perkara itu, carian itu adalah populer pada saat ini, di mana banyak orang datang ataupun mencari perkara yang sama, melihat perkara yang sama, dan itulah sebabnya ia dikatakan sebagai trending. Menurut satu website yaitu myfoxnews.com memberitahu sejak dari tahun lalu 2019 sehinggalah pada masa ini dikatakan mereka melihat dan juga mendapat info, mendapat laporan bahwa ramai orang di seluruh dunia mendownload ataupun memuat turun aplikasi Alkitab di dalam smartphone mereka. Dan apa yang diberitahu daripada website ini, dia katakan mereka mencari ayat-ayat. Dan salah satu daripada sebab kenapa mereka mencari ayat-ayat dalam Alkitab ini adalah karena anxiety ataupun kerisauan, keresahan yang mereka ataupun dunia ini sedang
lalui pada ketika ini. Dan apabila saya melihat kepada berita ataupun laporan itu daripada website itu, dia mengatakan ayat yang paling trending sejak daripada tahun lalu sehingga pada tahun ini adalah terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6. Saya akan membacakan ayat itu nanti dan kita akan sama-sama bacakan itu. Dan sebelum itu sedikit latar belakang mengenai ayat ini. Kita tahu Rasul Paulus pada ketika itu dia berada di dalam penjara. Dan mungkin bukan penjara ini yang dimaksudkan, tetapi dipercayai oleh pakar arkeologi yang telah menemui salah satu daripada penjara yang pernah memenjarakan Rasul Paulus. Dikatakan bahwa salah satu daripada penjara yang pernah memenjarakan Rasul Paulus adalah terletak di dekat dengan tempat di mana pasang surut laut ini terjadi. Dan di situ apabila air pasang itu naik, dikatakan bahwa air itu akan naik sehingga ke paras dada Rasul Paulus ataupun paras pinggang, dan dia akan berada dalam penjara di mana air itu berada di dalam penjara ataupun naik di dalam sel penjaranya itu. Dan sangat luar biasa di mana Rasul Paulus pada ketika dia menulis surat-suratnya apabila dia berada di dalam penjara ini, dia sempat memberikan kata-kata hikmat, dia sempat memberi nasihat, dorongan, kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan, tujuan ataupun tulisan suratnya yang ditujukannya itu. Dan inilah Rasul Paulus. Dia begitu yakin dan begitu teguh dalam keyakinannya kepada Tuhan, sehingga kan biarpun berada dalam tempat di mana dia mempunyai segala alasan untuk mengatakan dia berada dalam tekanan atau stres yang tinggi pada ketika itu, tetapi dia tetap fokus memberi pelayanannya, dorongannya melalui kekuatan yang datang daripada Tuhan kepada umat-umat Tuhan di luar sana. Jadi kita mengetahui bahwa tekanan itu ada dalam kehidupan kita. Dan apabila kita melihat kepada keadaan kita setakat ataupun pada ketika ini, kita tidak heranlah kenapa tahun ini orang mencari, banyak orang memuat naik ataupun memuat turun aplikasi Alkitab ini mencari jawaban daripada Tuhan. Dan kebanyakan mereka dan bahkan mungkin kita semua tertuju kepada petikan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Tekanan itu adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Tekanan ini mau diperlukan untuk mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada satu tugasan yang sudah lama kita tangguhkan, tundakan untuk disiapkan, dan mungkin tekanan daripada pihak atasan kita mengatakan, wah, tugasan itu harus disiapkan serta merta. Dan daripada tekanan yang sehat itu, kita didorong untuk menyiapkan kerja kita. Tekanan itu adalah perkara yang biasa dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi bahayanya apabila tekanan ini berubah menjadi sesuatu tekanan yang melampaui tahap normal. Di sini kita boleh melihat bahayanya yang akan mengakibatkan bahaya kepada mental, fisikal, dan maupun rohani kita semua. Mungkin kita secara mental, akibat daripada tekanan yang berlebihan, kita mendapati kita akan jatuh ke dalam kemurungan. Ataupun di dalam fisikal kita terlalu tertekan sehingga karena kita ataupun imunisasi badan kita turun dan kita mengakibatkan kita sedang jatuh sakit. Dan mungkin kerohanian, di mana akibat daripada tekanan kita mungkin terlupa ataupun tidak lagi merasa mau untuk datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam Filipi 4 ayat 6 ini mengatakan
agar kita datang kepada Tuhan. Pada saat ini, mari kita bersama-sama membuka lembaran firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 hingga ayat ke-9. Saya suka untuk membaca Filipi 4 ayat 6 hingga 9. Jika kita mempunyai Alkitab kita bersama, mari kita membacanya bersama. Di sini dia mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa supaya kita jangan khawatir, dan dia tidak berhenti dengan jangan khawatir. Dia meneruskan dengan pernyataan dan mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Dan inilah satu nasihat yang kita harus ingat. Selebihnya yang mengatakan demikian, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya boleh mengucap syukur dia kala saya berada dalam tekanan? Bagaimana saya boleh mengatakan puji Tuhan, haleluya, di saat saya berada di dalam tekanan yang luar biasa ini? Sudah tentunya bukan mudah. Tetapi seperti mana yang dikatakan, ironisnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 menjawab kepada ayat Filipi 4 ayat 6 ini. Saya suka mengatakannya karena saya lihat di sini ada koneksinya di situ. Mari kita membuka 1 Petrus 4 ayat 7 yang mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita mengetahui pada saat ini kita berada di akhir zaman, seperti mana yang dinyatakan dalam buku Wahyu dan buku Daniel, dan juga daripada tulisan Roh Nubuat. Apa yang kita harus lakukan, seperti mana yang kita sudah pelajari pada minggu-minggu yang lalu, mengenai jangan panik, tetapi bertenang. Dan daripada ketenangan itu, kita mempunyai kesempatan untuk berdoa. Inilah yang diminta oleh Tuhan bagi kita. Datang kepada Dia untuk berdoa. Nyatakan kerisauan kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan dengan ucapan syukur percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Seperti mana iman kita akan beritahukan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kita. Inilah yang Tuhan ingin. Dan lebih lagi, Rasul Paulus dia memberikan kepada kita nasihat-nasihat atau tips-tips yang lain lagi, di mana dia mengatakan akhirnya saudara-saudara, sebelum itu dia mengatakan damai sejahtera Allah. Inilah dimaksudkan tadi daripada doa, kesempatan doa ini, dan ucapan syukur kita karena kita percaya dengan iman kita, yakin ekspektasi iman kita yang meyakini Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan tips yang selanjutnya diberikan oleh Rasul Paulus, dia katakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Sudah tentunya bukan mudah kita untuk memikirkan perkara-perkara yang melampaui, perkara-perkara yang membuatkan kita tertekan pada saat ini. Tetapi salah satu daripada tips psikologi untuk kita bagaimana kita boleh hack, bagaimana kita boleh menukar pemikiran kita daripada sesuatu yang negatif kepada positif adalah untuk dengan menguasai. Inilah saya katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 memberi jawabannya. Menguasai pikiran kita, menguasai diri kita supaya kita menjadi tenang agar kita mempunyai kesempatan berdoa. Dan dalam doa ini hanya daripada Tuhan. Seperti mana yang dikatakan dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita kekuatan, mengubah pemikiran kita, melihat kepada bukan yang negatif tetapi dengan ucapan syukur pujian kita kepada Tuhan, karena kita mampu dapat melihat perkara-perkara yang positif daripada segala perkara yang negatif pada saat ini. Persoalannya adalah bagi kita, apakah kamu mau untuk berbuat demikian? Petikan ayat Alkitab yang trending pada masa ini. Ramai orang mencari akan petikan ayat ini. Dan Rasul Paulus dalam ilham inspirasi Kristus memberitahukan kepada kita agar kita datang kepada Tuhan. Dan sudah tentunya keperluan bagi kita untuk meluahkan. Dan Tuhan adalah pendengar yang terbaik yang pernah kita akan temui. Dia mendengar dan bahkan Dia menjawab. Dan jawaban-jawaban yang ada daripada Tuhan mungkin kadang-kadang terjadi daripada mukjizat yang ada di sekitar kita, boleh jadi terjadi daripada jawaban daripada seorang sahabat, seorang ibu, seorang ayah, seorang pendeta, seorang ketua gereja, anggota. Mereka boleh menjadi jawaban yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan salah satu jawaban yang terbaik yang ada daripada di hadapan kita adalah Alkitab ini sendiri. Dan Alkitab ini membicarakan kepada kita bahwa biarlah kita menguasai diri agar kita mempunyai kesempatan untuk berdoa. Kesempatan dalam doa ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia akan membantu kita dalam kekuatan yang akan diberikan kepada Dia. Agar kita bukan memikirkan perkara yang membuatkan kita lebih tertekan, tetapi memikirkan perkara yang suci, yang baik, yang mulia, yang ada dalam kehidupan kita, yang mungkin oleh karena tekanan itu membuatkan kita tidak dapat melihat akan perkara itu. Apabila kita berdoa ataupun sebelum kita tidur pada malam ini, ambil masa untuk menyatakan 5 perkara. Inilah cabaran bagi kita. Apakah perkara yang kamu syukuri, yang positif dalam kehidupan kamu pada saat ini? Dan sudah tentunya itu akan memberikan kepada kamu satu perspektif di mana berkat daripada Tuhan itu, kebaikan yang datang daripada Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dan daripada ayat yang ke-9 ini mengatakan demikian. Dalam Filipi 4 ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa saja yang kita telah pelajari, kebaikan daripada firman Tuhan yang telah mengajar kita, dan juga daripada nasihat hamba Tuhan yaitu Rasul Paulus, kita melakukan itu, dan semuanya itu akan membawa kita kepada kedamaian, sehingga keresahan itu akan bertukar kepada kenikmatan, kedamaian yang Tuhan sediakan. Syukur puji Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang peduli. Kita mempunyai jawaban kepada perkara yang merisaukan kita, menekankan kita. Dan jawaban itu adalah datangnya daripada Tuhan. Inilah sebabnya kenapa ramai orang
mencari Tuhan di kala mereka memalukan. Karena mengetahui di dalam diri kita sebagai ciptaan Tuhan, mengetahui bahwa tangan Tuhanlah satu-satunya yang boleh menguatkan kita, menghiburkan kita, dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Untuk menyambut pelajaran ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan bagi kami untuk mempelajari satu firman ataupun satu petikan Alkitab yang luar biasa Tuhan. Kira Tuhan seperti mana yang telah kami pelajari bersama itu menjadi apa yang akan kami lakukan ya Tuhan, sehingga kan kerisauan-keresahan kami digantikan dengan kekuatan perkara-perkara yang positif yang Engkau akan tujukan bagi kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Kami minta ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selamat penebus kami semua. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua dan sekali lagi selamat Sabat bagi kita semua.